Puan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Sore hari ini kita bertemu dan perkenalkan dulu nih, saya Rara Kalesaran yang akan menjadi moderator untuk arisan para Puan di episode yang pertama kali ini ya. Nah di sini kita akan menggali ya dan juga akan sharing-sharing begitu ya. Sudah seberapa kenal sih kawan Puan itu dengan diri kawan Puan sendiri? Tentunya nanti ditemani dengan narasumber yang pastinya seru, yang sudah ditunggu-tunggu ya. Dan nggak cuma itu nih kawan Puan, karena nanti kamu juga bisa sharing dan juga menyampaikan opini gitu ya. Langsung nih opininya akan disampaikan secara langsung terkait sudah seberapa kenal sih kamu dengan diri kamu sendiri dan bagaimana ya menggapai mimpi begitu ya nanti di sesi according to me. Dan nah ini yang seru nih. 3 cerita yang paling menarik nanti akan mendapatkan hadiah. Jadi 3 cerita yang paling menarik, paling seru dan juga menginspirasi tentu saja akan ada hadiah Rp200.000 ya. Kemudian ya yang pasti arisan para puan ini diselenggarakan oleh media online baru yang merupakan bagian dari KG Media yang bernama Para Puan. Nah, kita kenalan dulu deh sama para puan ya, karena orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu, kan nanti di sesi kuis ya, nanti kita punya kuis selain ada according to me, ada juga kuis. Nah pertanyaannya nanti adalah seputar para puan. Nah, jadi simak baik-baik apa yang akan Rara diskusikan, apa yang akan Rara katakan setelah ini ya. Dan untuk kuis, bagi yang beruntung akan ada hadiah atau e-wallet ini senilai Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Wih, banyak hadiah hari ini ya. Yang pasti nanti jawabnya harus cepat, harus benar di kolom chat ya. Nah, ini kita ngobrolin dikit tentang para puan. Harus benar-benar dengerin nih kawan puan ya. Jadi para puan ini adalah media online khusus perempuan dengan tagline tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Nah, yang pastinya bisa kawan puan akses di websitenya adalah parapuan.co. Langsung deh ambil handphonenya ya, langsung cari parapuan.co. Nah, di dalamnya ini ada 4 kanal ya, ada 4 kanal yang membahas ada love and life. Nah, ini nih pasti favorit banyak orang ngomongin percintaan ya nggak? Kemudian juga ada wellness, kemudian juga fashion and beauty, ini kesukaan cewek-cewek pasti, serta juga ada lady boss ya. Jadi ada love and life, ada wellness, ada fashion and beauty, juga ada lady boss. Nah, selain itu para puan juga hadir di beberapa media sosial nih, kawan puan. Seperti ada Instagram, ada Twitter, ada juga TikTok-nya. Username-nya, wah catet nih ya, @cerita_para_puan ya, @cerita_para_puan. Juga ada YouTube dan juga Spotify dengan nama Cerita Para Puan. Pokoknya cari Cerita Para Puan, pasti ketemu deh ya. Nah, Para Puan ini memiliki program reguler nih kawan puan. Di antaranya ada podcast Cerita Para Puan. Ini tayangnya setiap Jumat di channel YouTube dan juga Spotify Cerita Para Puan. Jadi setiap Jumat ya di channel YouTube dan juga Spotify Cerita Para Puan itu ada podcast Cerita Para Puan ya. Kemudian juga seperti ini nih ada arisan para puan yaitu ruang diskusi. Ruang untuk kawan puan bisa berdiskusi dan juga berbagi pengalaman kehidupan yang akan hadir setiap sebulan sekali ya dengan via Zoom seperti saat ini ya. Nah, sebelum kita akan mulai, nanti kita akan games, kemudian kuis, according to me, dan pastinya juga yang ditunggu-tunggu kita akan diskusi bersama dengan narasumber kita. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu nih tata cara kegiatan ya. Tata caranya adalah yang pertama, peserta harus menjaga ketertiban sepanjang jalannya acara, termasuk tidak melakukan spam di kolom chat dan juga mengganggu peserta lainnya dengan cara apapun. Ya, baik-baik deh tuh. Diam aja, ntar
Begitu kuis baru deh boleh spam ya. Nah, kemudian peserta akan di-mute otomatis saat masuk kelas dan peserta dilarang untuk iseng-iseng unmute nih ya sepanjang jalannya acara biar suaranya tuh nggak ngeganggu peserta lain. Kecuali memang diizinkan sama host. Nanti ketika diizinkan bisa bertanya langsung atau bisa memberikan opini langsung. Nah, itu baru boleh. Oke. Kemudian peserta juga hanya boleh bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom Q&A ya. Ada kolom Q&A dengan formatnya adalah nama, kemudian usia, domisili, dan juga pertanyaan. Jadi ada nama, usia, domisili, dan pertanyaan selama acara nanti berlangsung. Dikasih underscore juga boleh, nama, underscore usia, underscore domisili, dan juga underscore pertanyaannya. Dan acara ini nantinya kita rekam ya. Jadi jangan iseng-iseng tuh. Karena kita akan rekam nanti sebagai dokumentasi. Dan pastinya peserta yang mengganggu ketertiban, mohon maaf akan dikeluarkan dari acara secara terpaksa sekali ya. Dan diharapkan para peserta dapat aktif bertanya nantinya dan juga mematuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali. Baiklah, tadi Rara sempat bilang bahwa kita akan ada games sedikit ya. Oke, kita akan pemanasan dulu sebentar, kita akan warming up dulu biar lebih panas nih ya. Nah, saya akan mengajak kawan Puan untuk join ya di menti.com. Yuk, join di menti.com ya. Nah, ini langsung masuk aja ke www.menti.com dan kodenya adalah 6281 2159. Ya, jadi bisa masuk ke www.menti.com, kemudian bisa pakai kodenya 628 12159 dan jawab 3 pertanyaan sebagai bahan bridging ke topik pembahasan. Oke, pertanyaan pertama, udah semua ya? Nih dia nih, sebutkan hal apa sih yang menginspirasi kamu? Yuk, jawab yuk. Hal apa yang menginspirasi kamu? Yuhu, wih, macam-macam ya. Ada keluarga, orang tua, kemudian juga ada manusia. Wah, wah, oke, ini yang paling besar, ini ternyata jawaban yang paling banyak diisi sama kawan Puan. Keluarga, ya. Ada yang jawab sih mama, ada yang jawab diri sendiri, gitu ya. Tapi keluarga as a whole ya, sepertinya menjadi hal yang paling menginspirasi. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya ya. Jawab lagi ya habis ini ya. Pertanyaan kedua. Iya, sebutkan 3 kata yang mendeskripsikan diri kamu. Ya, sebutkan 3 kata yang mendeskripsikan diri kamu. Apa ya? Biasanya tuh aku orangnya ceria, oh, ada aku orangnya pemalu gitu ya. Oh, aku perempuan hebat, ada yang jawab gitu. Good ya. Ada lagi apa nih? Kita tunggu jawaban dari kawan Puan semuanya. Pendiam, supel, pinter, ceria. Kok cuma ada yang jawab satu nih? 3 ya, 3 kata yang mendeskripsikan diri. Aku perempuan tangguh, luar biasa. Aku nggak mau repot. Wih, anak milenial nih kayaknya ya, tinggal klik-klik-klik kita. Baik, dominan, pintar. Kemudian aku egois, baik. Gak apa-apa, ini berani ngaku ya kan. Kemudian juga pekerja keras, suka bergaul, kuat gitu. Ada juga yang nggak percaya diri, suka nulis, dan biasa aja. Ada juga yang jawab berani, aktif, dan juga cerdas. Terima kasih. Wow, baik ya. Tadi ada yang menginspirasi siapa, paling banyak adalah keluarga. Kemudian 3 kata yang mendeskripsikan diri, ini sepertinya adalah banyak wanita-wanita yang aktif ya, pintar, dominan gitu kan. Kemudian ceria, kemudian juga supel, luar biasa. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan ketiga, masih dari menti.com ya. Nah ini, apa definisi bahagia menurut kamu kawan Puan? Definisi bahagia menurut kamu? Coba, pengen tahu bahagia tuh apa ya? Kalau Rara bahagia, nah setuju sama jawaban yang pertama dilihat, melihat anak tersenyum ceria. Ya, ini paling bahagia sih emang. Kemudian sehat dan cukup selalu. Bahagia itu bisa merasa aman, gak ada yang jawab uang nih. Wow, udah pada banyak duit sepertinya ya. Ketika enggak usah resah tentang hidup. Waduh, ini berarti hidupnya sudah
nyaman, berkecukupan begitu ya. Kemudian juga ada yang jawab bisa membuat anak tersenyum, setuju. Mimpiku tercapai, ini juga harus. Kemudian hati tentram, enggak banyak masalah. Oh jelas ya. Kemudian bermanfaat ke semua orang. Yes, ada juga yang jawab senang melihat orang senang. Wih, mulia sekali. Kemudian juga bisa berjalan dalam kaki sendiri. Kemudian juga ada yang jawab bersyukur dan menikmati setiap momen dalam hidup. Kemudian juga bersyukur lagi jawabannya bahagia itu bisa nulis novel. Ai senang banget loh yang lagi ikutan Zoom kita. Ada yang suka nulis ternyata. Mudah-mudahan nanti Gramedia bisa memproduksi ya tulisannya ya. Jangan lupa loh apa namanya kalau sudah jadi novelnya propose aja ke Gramedia ya. Oke, baik. Jadi sudah ada nih 3 pertanyaan ya yang kita berikan melalui menti.com ya, Mentimeter tentang tadi siapa yang menginspirasi keluarga ternyata jawabannya. Kemudian apa sih yang mendeskripsikan diri? Kebanyakan kawan puan yang mengikuti Zoom kita, diskusi kita pada sore hari ini memang rata-rata aktif gitu ya, wanita yang aktif gitu. Kemudian tadi adalah bahagia, bahagia itu bisa membuat orang lain bahagia. Sepertinya itu ya tadi yang menjadi kesimpulannya. Baik, itu tadi kita sudah bermain games-games ringan sebelum kita mulai. Nah, di sore hari ini seperti yang sudah Rara sampaikan yang paling ditunggu-tunggu kita akan diskusi ya, diskusi mengenai self recognition. Tapi jangan lupa setelah diskusi ada juga Q&A. Setelah Q&A nanti juga akan ada according to me dan juga quiz di mana kawan puan bisa mendapatkan hadiah di sana. Dan nanti kita akan akhiri, jangan kemana-mana dulu karena kita mau foto bareng ya. Nah, arisan para puan kali ini ya saya ditemani oleh narasumber yang bisa disebut sebagai sosok para puan yang inspiratif nih untuk bisa berbagi, untuk bisa share kepada kita mengenai self recognition atau mengenali diri sendiri gitu ya, memahami kelebihan itu penting sekali, kemudian juga memahami kelemahan kita ya, dan kemudian dengan memahami kelemahan kita bisa menggunakannya untuk mengembangkan diri, memperbaiki diri sehingga kita bisa berkembang lebih baik lagi untuk menggapai mimpi. Nah, sebelum saya panggil narasumber kita akan tampilkan dulu yuk short profile dari narasumber kita. Yes, narasumber kita adalah Anka Tama yang merupakan MC dan juga podcaster. Anka ini lahir di Swiss ya, 24 Maret. Wih, habis ulang tahun. Nanti kita kasih selamat ulang tahun ya, tahun 88. Ternyata Anka ini adalah lulusan dari LSPR, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kemudian sebagai seorang penyiar radio, Anka ini memulai karirnya di Trax FM di tahun 2006 hingga tahun 2013. Cukup lama, kemudian berpindah ke Gen FM dari tahun 2013 ke tahun 2017. Kemudian dari Gen FM ke Kiss FM nih, sampai dengan tahun 2018 dan sekarang menjadi seorang podcaster. Podcastnya adalah obrolan babi bu dan rapot. Ya, dan sampai sekarang juga masih menjadi MC, masih menjadi host gitu ya. Dan Anka ini juga mempunyai seorang putra nih bernama Kion ya. Ini boleh dinaikin. Nah, usianya 4 tahun. Baik. Kalau begitu langsung aja ya kita mau undang Anka. Untuk yang pengen tanya nanti kawan puan bisa tulis ya di kolom chat dengan formatnya nama, domisili, dan pertanyaannya. Oke, langsung aja kita mau panggil Anka. Hai. Halo, Yes. hai Rara, hai semua kawan puan, apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam sehat Anka. Lagi sibuk apa hari ini? Bener-bener free untuk para puan kah? Iya, aku hari ini tuh sebenarnya lagi di Sukabumi. Ini aku lagi staycation sama keluarga. Tapi aku selipin untuk kawan puan semua. Yeay, ini dalam rangka staycation ulang tahun ya? Enggak lagi padahal. Cuman lagi ada kerjaan. Jadi kerjaannya sebenarnya hari ini salah satunya. Jadi aku sambil deh, pokoknya juga ibu-ibu ya gitu. Sambil deh pokoknya semuanya. Namanya ibu-ibu harus multitasking, ya nggak sih? Iya, Oke, baik. Tadi iya Anka, banget.
Rara udah kenalin nih sama kawan Puan, sedikit banyak sudah mengetahui ya mengenai, seorang Anka Tama gitu ya, dari mulai lahirnya di mana gitu kan, termasuk ulang tahunnya ketahuan nih gitu, Aries ternyata ya. Iya. Kemudian juga tadi sudah, menyelesaikan pendidikan di LSPR dan bekerja sebagai seorang, radio broadcaster. Kemudian habis itu di tahun 2018 itu, Anka selesai dari KIS itu berhenti atau masih dan sekarang nyambi podcast atau bagaimana? Aku waktu itu emang udah berhenti sebagai penyiar radio. Jadi, Mhm. 2018 tuh tahun terakhirku untuk jadi penyiar radio, lalu kemudian akhirnya aku lanjut menuju ke dunia per-podcast-an. Jadi sekarang fokusnya di podcast, nge-MC, nge-host gitu. Jadi kalau I Rara capek bisa see. gantian ya. Oh, iya 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 iya. Gantian juga nanti kalau ada nggak bisa pas lagi di Sukabumi ada calling-an boleh ya? Ya. Anka, ini kan udah 12 tahun jadi penyiar ya, Mhm. Rara sendiri rasain gitu yang namanya penyiar tuh nyandu gitu ya. Ya, Nah Rara saya juga tuh siaran kan ya? siaran dari tahun 98 kebetulan ya. Iya, makanya. Nah, menjadi seorang penyiar terus akhirnya memutuskan untuk hengkang gitu ya, dan pindah menjadi seorang podcaster. Ini apa gitu yang memutuskan Anka? Yakin nih, nggak Mmm. kangen? Iya, jadi gini, sebenarnya kan karena aku tuh waktu itu mungkin bisa dibilang aku tuh memulai karirku itu, agak lebih cepat daripada teman-teman gitu kali ya. Karena kan, Mhm. sorry, aku mau make sure suaraku jelas nggak, Ra? Jelas jelas jelas. Jelas ya? Oke, Aman jadi aman. oke, baiklah. Jadi karena emang waktu itu aku waktu itu masih kelas 2 SMA. Nah, waktu kelas 2 SMA itu aku udah jadi penyiar kan. Jadi ikutan jadi, co-host gitulah waktu di Trax FM. Kemudian di tahun 2008 ketika mereka rekrut penyiar baru, itu aku masuk di situ. I Jadi see. kehidupanku itu udah dari SMA tuh kan kerja terus ya. Maksudnya kerja terusnya ya meskipun radio was always fun gitu, nggak pernah ya pastilah mau kerja di mana tuh pasti ada komanya lah. Tapi kerja di radio itu adalah salah satu bagian hidupku yang aku nggak akan pernah lupain. Dari situ semua skill-skill ya announcing skill, public speaking semuanya tuh dari situ. Klien-klien juga dari situ. Jadi radio aku berhenti bukan karena kayak gue nggak mau lagi di radio, nggak kayak gitu. Cuman lebih ke karena kan maksudnya dunia kan terus berkembang dan era Yes. digital sudah mulai merasuk ke sana kemari gitu. Jadi lebih Oh. ke meng-upgrade diri aja sih gitu karena pengen ngasih kesempatan juga kan penyiar-penyiar radio kan sekarang terus beregenerasi. Nah, ketika terus beregenerasi aku berpikir kalau oke, I have also to do something gitu dengan karirku. That's why akhirnya aku sama suamiku terus kalau rapot itu kan itu sama sahabat-sahabatku. Obrolan babi bu itu aku sama suamiku. Jadi aku tuh bercita-cita banget karena aku emang kerjanya tuh udah dari SMA, aku tuh pengen banget gitu kerja untuk diriku sendiri, kemudian pengen lebih banyak di rumah karena aku kangen banget sama anakku yang waktu itu tuh pas resign baru 2 tahun. Aku ngerasa kayak karena Mmm. workaholic kali ya, Ra, gitu. Aku tuh jadi kayak kalau udah sekali keluar rumah tuh semua kerjaan diembat gitu. Makanya pas Hey. 2018 itu aku resign, aku tuh bener-bener pengen dalam tanda kutip pulang ke rumah untuk bisa kerja dari rumah dan alhamdulillahnya dikasih rezeki untuk jadi podcaster. Jadi aku beneran siaran juga sih, tapi siarannya dari rumah gitu. Kemudian Heeh. ibaratnya distribusi channelnya aja lebih ke digital gitu jadinya gitu aja sih. Jadi bukan karena aku nggak pengen lagi di radio gitu, enggak. Tapi intinya sih pengen mencoba hal yang baru, keluar dari comfort zone gitu. Mhm. Thanks to teknologi ya, Thanks to akhirnya bisa technology. masih bisa siaran di rumah gitu. Iya, Nah, alhamdulillah. perbedaan signifikan waktu jadi penyiar radio sama podcaster nih gimana? Ini sambil kita lihat juga Um, nih kawan Puan mungkin bisa lihat ada foto-foto pada waktu Anka masih siaran dan juga waktu, lead podcast juga nih. Itu dia iya, tuh. jadi iya ini kalau bisa dilihat kan di situ ada Ardhito Pramono kalau kawan Puan tahu ya, terus itu ada banyak banget anak-anak yang dulu tuh setiap hari aku ketemu gitu sama mereka. Jadi karena Heeh, dulu aku megangnya program School Desak waktu pertama kali aku siaran di Trax yes. FM.
Setiap hari tuh aku kedatangan anak-anak SMA dari berbagai sekolah gitu. Jadi interaksiku ketika di radio, engagementku tuh lebih lebih real, lebih nyata. Pendengar bisa datang bawain makanan, ngobrol sama mereka, terus lebih interaksi sesama pendengar ke penyiar tuh jauh lebih banyak dan lebih apa ya? Mungkin tiap hari tuh pasti intinya ketemu orang baru, kenalan sama orang baru. Lalu ketika aku jadi podcaster, disinilah aku sendiri tapi aku menikmati waktuku juga gitu karena kenikmatannya tuh berbeda. Berbedanya gini, ketika aku jadi radio, penyiar itu kan pasti jadi ujung tombak dari perusahaan kan. Artinya Betul. aku membawa nama baik perusahaanku. Ada rules di situ, ada aturan, ada do's and don'ts, ada KPI di situ. Nah, kalau ketika aku jadi podcaster, itu aturan-aturan itu bisa dibilang ya nggak ada gitu. Aku membawa diriku sendiri, aku bisa membranding diriku sendiri, maunya kayak apa, bebas ngomongin apa aja, meskipun bebasnya juga tetap bertanggung jawab. Aku bisa mengatur waktuku semauku, tapi tetap juga konsisten membuat konten-konten, just like the old days aja sih gitu, cuman bedanya medianya aja gitu. Kalau dulu mungkin radio, kalau sekarang ya through podcast gitu. Wih, aduh aku jadi terinspirasi. Ayo Baik. gitu, ayo jadi podcaster. Yo 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 yo, iya deh. Ekosistemnya, iya kan ekosistemnya lagi berkembang banget kan soalnya. Cuman kan pasti Anka, ini sok yakin banget pasti ya, ngerasa nggak sih ada kayak ketakutan gitu ya, atau juga kegelisahan waktu Anka tuh pertama kali nyemplung nih ke dunia podcast gitu kan? Karena kan pasti kalau di siaran, di radio kita dapat penghasilan yang pasti gitu kan, kalau di Ya, podcast kan nggak selalu. Nah, betul. kalaupun ada, itu cara overcome itu untuk mengatasi kegelisahan, ketakutan itu gimana Anka? Wah itu aku kalau ditanya tips and trick mengatasi kegelisahan nggak ngerti sih ya gimana caranya, karena gini kalau dipikir-pikir ya gitu, aku tuh dari aku SMA kelas 2 sampai detik ini Mhm. ngomong sama Rara tuh ya statusnya freelancer, aku nggak pernah jadi pekerja tetap, pegawai tetap kan nggak pernah. Penyiar I itu kan dulu see. kan nggak pernah jadi pegawai tetap juga kan yang namanya penyiar Mhm. gitu, karena aku tuh cuman percaya apapun yang aku lakuin itu aku cuma lakuin untuk diriku dan keluarga kok gitu. Ketika kita yakin kita berbuat baik, kita ngelakuin untuk keluarga, untuk diri kita sendiri gitu ya, itu pasti ya Tuhan kasih rejeki. Aku nggak bisa bilang gimana caranya karena setelah jadi podcaster pun aku bukan tipikal yang kayak naruh iklan dong di gue gitu, nggak kayak gitu, tapi alhamdulillah berdatangan terus gitu. Cuman di sini emang yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya kita bisa nge-brand apa ya, ngasih branding yang kuat gitu, personal branding yang kuat itu sih menurutku penting banget. Jadi dengan begitu ketika personal branding udah kuat, kita juga bisa memanfaatkan apa ya, digital asset yang kita punya dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, klien tuh otomatis akan melirik sih kalau menurutku gitu. Mhm. Sepengalamanku lebih tepat ya. Kita tuh harus yang, fokus pada, satu ini nggak sih, pilihan, topik ataupun satu pilihan tema dari podcast kita gitu? Kalau itu sih lebih ke gini, kadang tuh ketika kita mau mulai podcast, ketika kita Mhm. mau mulai nih nentuin topik gitu ya, atau nentuin tema besar kayak aku dengan obrolan Mhm. babiku, itu aku lebih banyak ngobrolin tentang masalah rumah tangga, tentang komunikasiku benar-benar mulai dari awal pacaran sampai sekarang menikah gitu kan ya. Terus abis itu kalau sama rapot itu emang cewawaan sahabat berempat yang kayak ngobrolin tongkrongan, throwback ke masa lalu. Jadi sebenarnya intinya sih kalau menurutku ketika kita bahas hal-hal yang relate, itu orang tuh pasti akan mendengarkan dengan nyaman. Tapi kalau topik itu di ngada-ngadain, itu justru orang kayak dengernya juga gimana ya, asa nggak nyaman gitu kali ya, karena Mhm. yang membawakannya aja nggak yakin ngobrolin tentang hal itu. Jadi menurutku kalau misalnya pengen bikin topik podcast atau apapun itu biar sesuai segmentasi juga, kita harus tahu apa yang kita obrolin gitu. Yang relate sama diri kita tuh apa sih? Yes. Sekeliling kita tuh gimana sih? Gitu aja sih. Itu part of self recognition juga nggak sih, ya kan? Iya, Jadi iya memang banget. Anka memilih topik yang babi ibu itu adalah memang dengan suami,
sudah tahu kita akan ngobrol ini yang kita nyaman gitu. Kemudian dengan Betul. teman-teman yang cuawaan itu juga kita ini comfort zone aku yang dimana aku akan selalu nyaman membicarakan ini gitu ya. Exactly. Jadi kita juga akan lebih lebih all out gitu ya ketika Iya. menjalankan pekerjaan sebagai podcaster. Baik. Nah, terus pengen tahu juga nih pencapaian terbaiknya Anka selama menjadi seorang podcaster. Pencapaian terbaik, oke. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau untuk achievement diri sendiri gitu rada-rada aku kurang nyaman bilang kalau iya kalau gue sih udah gini, aku sejujurnya kurang nyaman. Tapi yang bisa aku bilang achievementku yang terbaik ketika aku jadi podcaster, aku bisa bekerja untuk diriku sendiri, aku bisa tetap dekat sama keluarga, dan aku bisa bikin podcast sama suamiku sendiri dan sama sahabat-sahabatku, and we can earn a lot of money. Itu kayaknya achievement. Itu yang belakang bikin ngiler semua orang ya. Abis aku Walaupun tuh tadi kangen banget, kangen banget waktu sama keluarga kan sebenarnya. Ketika aku kerja yes. selama belasan tahun jadi penyiar radio, aku tuh nggak pernah ngerasain lebaran hari pertama, hari kedua full sama keluarga, never. 12 tahun. Jadi aku tuh Wow. kayak udah ngerasa, oke, cukup. Ini aku harus balik ke keluarga sih gitu. Karena aku nggak mau kayak ambi untuk terus mengejar karir. Apa sih yang dicari gitu? Toh baliknya tuh ke keluarga kan gitu. Makanya gimana caranya ya gitu bisa nyari kerjaan yang aku tetap dekat sama keluarga tapi tetap bisa fulfill needs aku untuk aku kan suka banget kerja ya anaknya gitu. Dan Jadi passionnya ya juga gitu deh. ngomong ya. Iya, betul Sharing, sekali. berbagi gitu kan. Itu part of self recognition juga karena mengerjakan sesuatu yang Anka suka gitu kan dan akhirnya bisa earn a lot of money. Walaupun tadi Iya. surprisingly apa sih yang menjadi impiannya kawan Puan gitu jarang yang jawab duit banyak. Tadi sih kebanyakan tapi senang sih bacanya karena banyak yang bilang yang penting anak tersenyum bahagia. Apa sih yang bikin Iya, bahagia gitu kan? Yang penting anak tersenyum, kemudian bisa bikin bahagia orang. So sweet betul. banget ya. Nah, pengen tahu nih, karir impiannya Anka nih sebenarnya apa sih di Aku awal tuh dulu gitu? Ya ampun Ra, aku tuh punya, jadi mamaku tuh dari kecil, dia nggak usah dari kecil, dari waktu mengandung aku, mamaku tuh selalu dengerin radio, every day. Radio itu tuh mereknya udah nggak tahu merek apaan, jelek banget tuh radio, itu tuh masih ada sampai detik ini di dapurnya Oke. beliau. Jadi emang dari kecil ketika ditanya mau jadi apa, aku selalu menjawabnya mau jadi penyiar. Jadi ya Wow. udah sesuai, alhamdulillah gitu, karena Itu mamaku dari umur berapa? dari umur 2 tahun, aku tuh udah ada kayak rekaman aku ngomong sendiri gitu kan, zaman dulu pakai tape ya. Pakai mic Iya, terus aku ngerekam ngomong betul. apa aja gitu. Selama itu kan kaset zaman dulu diputer ya, side A side B, betul? Gitu. Ngomong weh Ada nyerocos jeda dulu sendiri. ya, setelah sampai pojok harus jeda dulu dikit baru. Bener. Kalau mau dengerin lagu sampai diputer rewind gitu ke titik ini Nah, kira-kira di sini nih gitu. iya, ngapalin banget gitu. Ini udah 2 Iya, nih, sama nih ini kayaknya lagu ketiga nih gitu. betul. Yang nggak bisa relate mungkin Anda kelahiran tahun 93. Betul. Kebetulan saya sama Rara kayaknya selihting banget nih gitu. Nah, oke. Jadi memang impiannya jadi penyiar, tapi ternyata menjadi seorang podcaster juga nggak jauh-jauh beda. Bahkan bisa yang tadi tuh ada kata kuncinya gitu kan, earn a lot of money gitu. Nah, ternyata juga tadi Anka cerita bahwa menjadi seorang podcaster ini bisa membantu Anka untuk menjadi lebih dekat dengan keluarga. Yuk kita sambil lihat juga nih ada foto-foto keluarga Anka ya. Foto-foto Anka bersama dengan keluarga. Mau lihat dong fotonya si kecil. Ini dia nih keluarga kecilnya. Kocak Masih amat gondrong ya. nih keluarganya seperti keluarga kocak ya. Oke. Aku masih gondrong di situ, Ra. Oh iya bener. Iya. Kirain suami yang gondrong. Hah? Yang mana Kalau gitu. suami saya kebetulan udah nggak ada kesempatan ya untuk tumbuh rambut kayaknya. Oke, Lontos itu aja. baca. Baca tuh kesukaannya Iya. Kak atau mendongeng Kak itu? Nah, aku tuh tipikal yang lebih suka mendongeng daripada membaca. Memang aku harus membudayakan membaca sih ya. Cuman Kion itu kan seneng banget bercerita. Dia seneng banget deh pokoknya namanya cerita. Kayak lagi diem aja dia cerita gitu. Jadi mungkin kalau ditanya apa ya favorite Bentar lagi quality diem time aja sama cerita. dia. Iya, dia tuh seneng banget. Dia tuh beneran
dan misalnya aku sama suamiku mungkin dia ngelihat kali ya, maksudnya ketika dia sudah tahu kalau ibaratnya ibunya pulang ke rumah dan bekerja dari rumah dan dia lihat kerjaan ibunya ngomong terus, jadi mungkin dia juga jadi doyan ngomong terus kali gitu. I see. Ih, apa namanya, seru banget gitu ya kegiatannya Anka bersama dengan si kecil Kion dan juga suami. Lagian juga Iya. ini ada podcast yang bersama dengan suami. Gimana nggak lebih deket lagi tuh sama keluarga ya? Waduh, tapi ributnya juga rame tuh kebetulan, namanya juga sering. Maksudnya kan kalau kalau dulu, nah suamiku tuh kan juga sampai resign dari radio kan. Jadi suamiku tuh dulu juga di radio. Kami berdua tuh dari Pilot nih radio yang ya. sama. Iya, dari radio yang sama, berpisah radio, resign dari radio, terus kembali bersama untuk ya kita praktek-praktekin deh dulu. Kalau kalau suamiku tuh lebih ke belakang layar. Dia dulu program director, terus habis itu produser juga. Nah, aku penyiar, makanya di podcast obrolan babi bu itu kita ibaratnya bersilangan ilmu gitu. Jadi pasti ada cekcoknya meskipun juga jadi lebih seru karena jadi lebih ya lebih banyak quality time-nya kami berdua sih gitu. Seru sih karena dunianya sama dan sama-sama ngerti mesti gimana gitu ya. Wow, nah ini kita pengen tahu, apakah Anka ngerasa pilihan karir sekarang ini udah bikin Anka happy, udah bikin Anka bahagia? Udah sih, alhamdulillah. Aku selalu menginginkan apa ya, menginginkan hal ini gitu. Karena kan maksudnya ya tapi itu juga nggak instan ya Ra gitu. Semuanya kan butuh proses. Mungkin bisa dibilang kalau Anka yang sekarang ya I already live in my dream gitu. Karena aku pengen banget kayak gini dari dulu sih. Dari kecil aku selalu pengen kayak gimana ya caranya gitu. Karena mama aku tuh cukup berdiskusi banget soal masa depanku sejak aku kecil. Jadi mamaku selalu nanya kamu tuh mau jadi apa? Gimana cara kamu bisa mencapai ke situ, tarik ke belakang, selalu kayak gitu. Padahal aku mungkin waktu itu baru kayak 10 atau 11 tahun, cuman udah diajak ngobrolnya kayak gitu. Jadi mungkin kayak hari Wow. ini itu adalah hal yang udah aku pengenin sejak lama, cuman ya tahun-tahun sebelumnya itu kan apa ya kayak mungkin perjalananku mencapai akhirnya sampai di titik ini. Di titik ini tuh bukan pencapaian yang kayak, wah Anka udah ngerasa enggak gitu. Cuman aku udah cukup nyaman gini kok kayak pokoknya aku bisa di rumah, aku bisa kerja, aku bisa sama anakku gitu, bisa sama sahabat-sahabatku juga karena timnya Babi Bu tuh juga terdiri dari sahabat-sahabatku juga gitu. Jadi Seru kerja ya. cuma keluarga, sahabat, udah gitu aja. Ih, seru banget, seru Ya banget. Itu impian alhamdulillah. banget sih bekerja dengan keluarga dekat sama anak juga. Iya. Mel, kalau ngelihat berarti Anka happy, apakah sudah bisa dibilang bahwa oke, aku udah cukup sukses nih? Aku sih nggak mau declare aku udah sukses gitu ya karena maksudnya kalau satu manusia pasti ngerasa ada aja kurangnya gitu ya pasti pengen terus ada achievement and other achievements gitu cuman aku bersyukur sama kondisiku yang sekarang gitu aja sih kalau dibilang udah sukses atau belum aku sih nggak mau kayak iya aku sih udah sukses banget enggak sih aku masih masih ditanya kalau ditanya masih banyak nggak sih achievement yang lo pengen kak gitu masih ada banyak Apa tapi sih? Bocorin untuk oh dong. Pengen ya, oh achievementnya gitu ya. apa? Heeh Apa ya? dong. Achievementnya tuh pasti pengen kayak misalnya sekarang gitu. Aku tuh Heeh. udah mulai ini perlahan sih gitu. Perlahan aku coba gimana ya cara mencapainya. Kayak dulu kan awalnya kita bikin podcast itu kan aku sama suamiku tuh kayak cuman pakai kamera Canon. Aku sampai lupa seri apa. Terus kita juga cuman ngerekamnya di dalam musola kebetulan di samping kolam ikan Wow. berisik banget jadi kayak beneran kondisinya super nggak proper sampai akhirnya aku waktu itu bermimpi pengen punya studio podcast gitu visual audio visual podcast studio gitu jadi kami akhirnya di rumah yang sekarang bikin kayak studio gitu adalah untuk bisa take podcast, bisa take konten untuk YouTube juga gitu. Itu satu persatu. Terus apa sih achievement yang lainnya gitu? Aku tuh pengen banget bisa bikin podcast tuh dari mana aja. Maka ini salah satunya misalnya kayak hari ini gitu. Kita bikin nggak cuma di rumah doang tapi sambil jalan-jalan. Cuman kan keputus pandemi. Jadinya ini kita juga lagi pelan-pelan nyari formula yang tepat gitu. Gimana caranya kita bisa siaran dari mana-mana gitu. Seru Karena ya, itu ini harus sebuah secara staycation. iya. Karena kan secara teknis ini kayak gini nih, misalnya harus bawa lighting apa gitu-gitu repot sih gitu. Cuman kalau kayak cuma di rumah doang terus udah puas sampai di situ, kitanya nggak eager untuk belajar lagi. Belajar juga semua dari YouTube kan sekarang. Jadi bukan yang extra Betul. course atau apa gitu. Tapi keren loh, ini tuh kayak
Wow, dipikirin tuh ada apa namanya, background-nya tuh keren gitu kan, lighting-nya Itu juga urusan suami, bagus. saya mah tinggal duduk. Ya ini salah satu tips juga ya, kalau Anda mempunyai cita-cita menjadi seorang YouTuber atau podcaster, ya cari pasangan hidup yang mengerti, bisa membantu Aduh, setting-setting ya. iya Baik, bener. Anka, pengen pengen tahu juga nih, kepo nih. Kalau ngelihat diri Anka sendiri 5 years from now, itu kira-kira sudah ada di titik apa? Sebagai seorang Anka Ah, yang gimana? 5 tahun dari sekarang sih aku pengennya, aku pengen banget maksudnya tetap menjadi diriku yang sekarang. Maksudnya aku tetap nggak pengen kayak tiba-tiba jadi pribadi yang berubah. 5 tahun lagi aku Mhm, pengennya udah ada 2 anak, maunya gitu. Terus mhm. suami tetap satu, udah pasti. Tetap solid Hei. sama, ya ya tuh, tetap solid sama timku, sama pokoknya sama semua yang aku lagi banyak kerja lah gitu, karena membangun tim itu kan gak gampang ya gitu, pasti ada aja gitu komanya gitu. Aku cuma pengen timnya Babi Bu, timnya Rapot makin solid. Aku juga dengan karirku nge-MC, nge-host itu juga masih tetap bisa diterima. 5 tahun lagi aku sih pinginnya gitu, apapun yang aku kerjakan tetap aku kerjakan sepenuh hati dan tidak hanya dengan ambisi gitu. Wih, dulu sempat ambisius kah? Pasti Ada namanya ya? juga usia-usia yang super produktif gitu loh, yang kayak 23 sampai Mhm, dua mhm, tujuh tuh kalau mhm. sehari bisa ngambil 3 kerjaan kan, kalau tidak Hayu diambil kayaknya gitu. ngerasa, ya dasar Aries aja. Nah, kalau kalau ngelihat Anka nih ya, dari tadi kita Hmm. ngobrol, seperti memang sudah sangat, self recognition-nya ini benar-benar, apa namanya, sudah benar-benar ini ya, terpraktekkan dengan baik gitu. Karena sampai akhirnya Anka nih memutuskan untuk, apa namanya, aku nih kayaknya aku suka gitu ya untuk berbicara, aku suka siaran, aku suka tapi aku pengen lebih dekat sama keluarga dan akhirnya membuat podcast dan ini sepertinya adalah bagian dari proses tadi, self recognition dan akhirnya sampai tujuannya adalah happy, ya nggak sih? Tujuannya adalah bahagia, bahagia bersama keluarga. Nah, tapi pasti ada nih kawan puan juga nih Anka yang juga sekarang masih struggling gitu ya dalam proses untuk mengenal diri sendiri gitu. Aku tuh mesti Mhm. gimana sih? Aku tuh sebenarnya gimana? Karena tadi ada yang bilang aku pendiam titik, padahal aku suruh sebutin nih 3 ya, apa sih definisi 3 kata gitu. Mungkin masih juga bingung, apa ya selain pendiam gitu. Nah, gimana ya untuk mengetahui, apa namanya, diri ini, kelebihan dan kekurangan, sampai akhirnya bisa mengembangkan itu menjadi sebuah, hal yang bisa membawa manfaat gitu? Hmm, aku juga dulu ada kok di titik itu gitu. Mungkin nggak kelihatan aja karena mungkin aku udah dari dulu dari awal kerja tuh udah apa ya, udah jadi frontman gitu kali ya, kalau vokalis, kalau di band tuh udah ya muka gue duluan gitu apapun yang Mhm, terjadi. Jadi mungkin ketika dulu jadi penyiar gitu tuh udah mhm. kelatih kayak punya tombol switch on off mood gitu. Jadi orang tuh kayaknya sulit tahu ketika aku tuh sebenarnya lagi bete, sebenarnya aku lagi sedih Yes. gitu. Nah, Mhm. tapi kalau aku bisa bilang di situ mungkin akhirnya jadi di situ tuh justru momen-momen kayak mungkin lifetime crisisku gitu, karena apapun yang aku rasain aku sulit untuk mendefine. Buatku tuh kayak yang penting you have to please people. Maksudnya lo harus bikin orang-orang seneng, orang-orang di sekitar lo bahagia, misalnya orang-orang di sekitar tuh nyaman sama diri lo gitu. Padahal aku sendiri tuh punya hak dong untuk sedih, untuk bete, untuk ngerasain Ya. kesel, ngerasa kecewa gitu. Jadi titik dimana mungkin dulu aku sempat ngerasa nggak percaya diri adalah karena aku pun ngerasa aku jauh dari diriku sendiri. Aku dekat Mhm. sama orang lain, tapi aku jauh sama diriku sendiri. Jadi hal yang aku lakuin yaitu resign dari radio, kemudian maksudnya dengan skill yang aku punya, aku belajar untuk mengenal diriku sendiri. Caranya gimana? Aku back off dari orang-orang yang aku rasa toxic untuk diriku gitu. Ini ada Kion nih. Oke. Hai Aku Kion. iya, Kion tuh. Hai, Hai sini say Tante hi Rara, dong. hai kawan puan tuh. Mana sini Hai, dong say sayang. hi dong, Kion. Iya, boleh, boleh. Makan marshmallow boleh. Sama Mama Mau Caca. dong. Sorry ya, sambil. Nah ini sambil nih begini nih Iya iya alkisahnya. iya iya Nah iya. cuman salah satu cara untuk akhirnya membuat aku percaya sama diriku sendiri,
sayangku pelan-pelan suaranya. Toxic people tuh aku beneran goodbye. Jadi untuk kamu gitu ya, mungkin sekarang lagi ngerasa kenapa ya aku ngerasa nggak percaya diri? Mungkin karena kamu terlalu banyak dengerin orang. Mungkin karena kamu terlalu banyak dengerin orang yang kayak lu jangan gini tahu, emang iya ya gitu. Akhirnya padahal sebenarnya suara hati kamu berkata kayaknya nggak gitu deh. Cuman karena orang lain terlalu banyak dengerin kata orang, akhirnya kata diri sendiri itu nggak dipeduliin. Itu yang menurutku jadi bikin nggak percaya diri. Jadi back off dari toxic people around you itu tuh nggak masalah banget. Itu adalah sebuah saran gitu. Padahal sebenarnya itu toxic buat kamu gitu. Kan kamu nggak pengen gitu sebenarnya. Dan kalau buat orang lain itu baik, belum tentu untuk diri kita baik kan gitu. Jadi jangan gampang denger apa kata orang, masukan orang apa gitu. Ask yourself what actually you need gitu untuk diri kita sendiri aja. Nggak, kadang tuh menurutku menjadi egois tapi untuk kebutuhan. Maksudnya untuk ini ya, untuk diri sendiri lah gitu, untuk fulfill perasaan, untuk fulfill apa yang sebenarnya kita mau, kita tuju. Itu kan kita harus sering nanya kan. Orang mungkin kayak apa ya, kayak untuk orang lain mungkin ngobrol sama diri sendiri depan kaca itu adalah hal yang aneh, tapi aku kayak ngelakuin itu tiap hari deh, kayak ngobrol sama diri sendiri gitu, saying thanks to yourself untuk semua daya upaya yang sudah dikerjakan. Sekarang kan juga kayaknya udah banyak ya yang yang peduli sama itu, mungkin mental issue kan soalnya ketika kita nggak percaya sama diri sendiri gitu sih. Wow, itu Anka berapa lama sih proses sampai Anka tuh benar-benar tahu gitu, this is exactly what I want gitu, sampai Kalau kali dan tahu tujuan hidupnya tuh mau kemana gitu? Kalau tujuan hidup sih, ya alhamdulillah kan aku bilang mamaku tuh selalu bantu aku untuk itu gitu. Beliau cukup sangat mendampingi aku untuk tahu nih mau abis ini mana. Berarti kalau abis dari sini, ini ke sini tuh dia udah bantu arahin. Jadi lebih ke akhirnya aku ngerasa aku di yang kayak Anka yang sekarang itu mungkin prosesnya 2 tahun. Ketika aku resign dari radio, aku boleh let go semua label yang ibaratnya kayak nempel di badanku, maksudnya labelnya adalah perusahaan kan, karena kan aku I have to act like Anka Trax company gitu, maunya Anka iya Gen, oh gitu, itu Anka bener. Kiss gitu ya? Iya, jadi let go all the labels, terus habis itu aku berpikir untuk kayak sebenarnya Anka tuh kayak gimana sih gitu. Yang lucunya itu beneran setelah aku resign dari radio gitu, karena mungkin akhirnya aku bisa stand on my own feet kan, apapun yang aku kerjain itu yang terreflect gitu. Aku lebih apa adanya, kayak nggak mesti melulu makeup tapi tetap juga ngerawat diri, ngomong juga bisa lebih ceplas-ceplos tapi tetap bertanggung jawab, yang kayak gitu-gitu sih. Dengan akhirnya aku belajar jadi diriku apa adanya, seutuhnya, mencoba seutuhnya sih gitu. Aku jadi jauh lebih bisa menerima kayak ya udahlah Anka tuh emang gini, jangan dibuat-buat jadi kayak nah itu juga terlalu banyak panutan menurutku akhirnya bikin blabur karena kita terlalu lihat banyak look up tapi akhirnya kayak you don't look up to yourself, Lupa gitu ya padahal bahwa itu yang paling penting ya Nah, gitu. dari tadi ini dulu sempat dikenal sebagai Anka Trax gitu kan, Anka Gen gitu. Iya. Sebenarnya Anka ini sekarang dan di masa yang akan datang tuh pengen dikenal sebagai oh Anka ini gitu, Anka yang itu gitu. Apa sih sebagai apa Anka ingin dikenal? Anka tuh pokoknya Anka adalah ibu dari anakku yang bernama Kion, istri dari suami yang bernama Esa, udah itu aja selamanya gitu. Dan Anka itu adalah seorang MC, seorang host, seorang podcaster, enggak soon to be, aku pengen jadi business woman juga. Jadi sekarang aku juga lagi merambah bisnis F&B kan gitu, lagi ada dagangan juga kebetulan. Jadi lagi sambil pengen bener-bener melakukan apapun yang aku suka atau aku mau coba lakuin gitu. Ini F&B kuliner yang juga menjadi salah satu passionnya Anka kah? Kalau dari ukuran badan sih iya ya. Tapi aku lagi dagang sushi. Kalau misalnya kalian suka sushi kan di daerah-daerah Bintaro, iya ada namanya Guresu. Nanti bisa dicek di @guresu_id. Itu dagangan sushiku dari Januari sampai sekarang masih jalan, alhamdulillah. Dari suka sushi dan bisa akhirnya berjualan sushi gitu, ini juga self recognition loh ya. Oh iya, aku tahu aku maunya apa dan sepertinya aku pengen berkembang nih. Nah ini nih, kita pengen tahu juga tipsnya nih Anka misalnya, kawan Puan udah tahu nih.
oke, aku tuh punya kelebihan ini, aku punya kelemahan ini. Terus caranya maximize kelebihan itu sehingga bisa menjadi seseorang yang lebih bermanfaat, bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi itu gimana? Dan juga meminimais si kekurangan itu. Apa ya, jauh-jauhin terlalu banyak asumsi kali ya. Orang tuh kadang suka berkutat di asumsinya sendiri, padahal dijalanin aja belum gitu. Kadang kita tuh apa ya, suka misalnya gitu kayak ketika aku mau bisnis F&B, itu kan nggak pernah kepikiran banget ya, Ra, nggak pernah kepikiran banget. Cuman gara-gara kan terakhir sebelum pandemi kami kan sekeluarga liburan ke Jepang. Aku rindu banget sama Jepang. Kayak I love all the things in Japan, kayak culture-nya, makanannya, the people, surrounding, semuanya aku segitunya ternyata. Padahal sebelumnya aku nggak pernah kepikiran sama Jepang. Jadi hal yang kita nggak duga-duga itu kali aja bisa jadi sumber rezeki. Cuman mungkin kita kebanyakan mikir apa ya, aduh nanti takutnya nggak laku. Ih kan lo bukan chef, for your information, aku nggak bisa masak. Jadi nggak bisa masak, tapi buka bisnis F&B. Nggak masuk akal, tapi ternyata kalau menurut Tuhan sudah jalannya ya sudah gitu kan. Gitu sih, jadi Wow. emang kadang tuh harus percaya aja, banyak mimpi, percaya, jangan lupa doa, usaha juga gitu. Ya Tuhan nggak tidur lah. Oke. Nah, ini kayaknya nggak afdol kalau aku juga nggak tanyain yang tadi di Mentimeter ini nggak ditanyain juga ke Anka, gitu kan. Boleh. Heeh. Siapa sih yang paling menginspirasi Nanti Anka? dimarahin loh. Yang Hmm. paling menginspirasi sebenarnya ini anak di belakangku nih dari dia nih, Wah, belajar banyak banget tuh. Karena lumayan ya, maksudnya manusia setelah tiada kecil ini akhir nih. ya punya anak itu ya. Wow, anak manusia kecil ini mengajarkan aku cukup banyak hal sih, tentang kesabaran gitu ya. Terus abis itu konsisten ya, konsistennya adalah karena dia cukup kalau udah ada maunya tuh dikejar terus sampai dapet kan. Itu kan juga salah satu yang aku bisa belajar dari dia, tapi ya Yes. in a good way lah gitu. Lebih ke ya gitu sih, lebih gitu aja. Maksudnya aku kalau Anak ya. inspirasi tuh, kenapa aku bilang tadi jangan terlalu banyak panutan karena nanti jadinya blabur, dan menurutku lihat ke Malah atas nggak terus. achieve Iya, gitu. iya gitu. Hmm. Lihat ke atas terus tuh kayak terlalu, bukan Capek. aku aja. Mungkin ada, mungkin silahkan banget kalau kawan puan mau. Cuman aku tuh nggak begitu, nggak akulah ketika aku terlalu melihat panutan karena kan terlalu jauh nih. Jadi aku nggak bisa memvisualisasikan lah gue ntar gimana ya mencapai ke titik kayak dia. Padahal aku sendiri punya jalan yang sudah Tuhan kasih, cuman aku harus lebih peka sama sinyal-sinyalnya aja kan gitu. Oke. Nah, terus tadi yang kedua adalah, Hmm. deskripsikan 3 kata ya, pakai 3 kata tentang diri kamu. Ini salah satu tes nih, apakah kamu sudah cukup mengenal diri sendiri, ya kan? Hangat, Wow, terus pengen deket-deket deh. hangat karena kan kalau tubuh demplon gini mah hangat ya Ra gitu. Apa ya, hangat, aku cheerful, terus aku percaya sama diriku sendiri. I love myself. Yeay. Terus yang ketiga adalah, apa sih arti bahagia? Bahagia itu apa sih definisi bahagia buat Bahagia Anka? itu ketika kita nggak mempedulikan apa kata orang, ketika kita sudah Mhm. sanggup untuk tidak mempedulikan kata orang dan mengikuti apa yang bisa bikin hati kita tenang dan nyaman. Karena ternyata dari sekian tahun aku kerja sama orang, yang paling bikin aku ternyata akhirnya enak banget ya gini adalah ternyata perasaan tenang dan nyaman. Karena kita ibaratnya kalau dikejar-kejar sama kerjaan juga, ya itu kerjaan kita memang bukan untuk kerja, bukan kerja untuk orang lain gitu sih lebih tepatnya, tapi kerja untuk diri kita sendiri. Jadi buatku tuh yang paling penting hati itu tenang dan nyaman dulu gitu. Karena aku tuh orangnya Dan panikan, jadi aku butuh banget itu. dan ketika sudah ada di, sekeliling keluarga, jadi Anka bisa benar-benar Betul. merasakan definisi aman, tenang, dan nyaman itu Iya, tadi ya, Anka ya. iya. Wow, emang kalau ngobrol ya sama penyiar itu kayaknya waktunya kurang, pertanyaan masih banyak sebenarnya, tapi memang Ih, karena pingin waktunya sudah lebih. harus kan. Kita akan masuk ke segmen Q&A, jadi nanti Anka bisa jawab, kita akan pilih ada Syifa di Bekasi. Kak Anka, Syifa, boleh hai dong Syifa. diceritain
Gimana ceritanya perjalanan Kak Anka sampai akhirnya menemukan your truly self? Apa turning point-nya di saat itu? Akhirnya menemukan diriku ya tadi aku bilang ya Syifa, maksudnya aku nggak pernah nyalahin ketika kamu kerja untuk orang, kamu kerja untuk perusahaan, pasti kamu pengen ngasih yang terbaik untuk diri kamu. Cuman kalau kamu nanya ke aku gitu ya, apa sih yang akhirnya membuat aku tuh bisa menemukan diriku dalam tanda kutip adalah ya ketika aku melepaskan semua label itu gitu, karena mungkin buatku dulu cukup, aku nggak bilang berat ya, tapi emang yang namanya jadi penyiar, menjadi orang depan atau ujung tombak, itu kan semua tuh numpuk di situ ya. Jadi akhirnya dari situ ketika aku bisa melepas semua label itu dan aku bisa apa ya, fokus untuk nge-branding diri aku sendiri, persona aku seperti apa adanya. Yang penting adalah ketika aku bisa jadi apa adanya, di situ sih akhirnya aku nemuin diriku perlahan. Ya waktu Mhm. lah yang akan menjawab gitu. Cuman sekarang aja aku juga masih berproses kok Syifa, tenang. We're in this together. Yeay, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Syifa, sudah dari Bekasi, dari Tangerang, sekarang Hai Syifa. Giska. Hai Giska. Hai Giska, apakah Anka pernah mengalami yang namanya insecure? Kalau pernah, gimana caranya Kak Anka mengatasi rasa insecure itu? Insecure ya. Setiap orang tuh punya kekurangan ya nggak sih Giska gitu. Coba Giska, coba kamu chat. Apa sih yang bikin kamu insecure? Aku pengen baca dulu coba. Pengen tahu aja. Karena ketika kamu nanya itu berarti kamu mungkin insecure. Kamu apa coba misalnya? Atau Rara deh, aku tanya Rara deh. Rara, kamu biasanya insecure-nya kenapa? Insecure kalau masalah anak sih kayaknya. Begitu ya. Masing-masing beda Heeh, soalnya ya, Ra. atau Karena masalah keluarga, ini iya mana ya ya. kok nggak bisa dihubungin gitu, atau kalau soal diri, insecure-ku lebih ke komen-komen orang tentang fisik gitu Iya ya, kan, kayaknya itu tuh. heeh. Insecure tuh kadang tuh lebih ke fisik ya. Kenapa ya? Entah kenapa tuh lebih ke fisik atau nggak tahu kekurangan apapun sih yang lebih yang ada di diri. Nah, aku tuh bukannya aku udah nggak insecure ya. Kalau insecure tuh pasti masih ada gitu. Ketika misalnya let's say kalau aku insecure misalnya ketemu sama orang yang lebih pintar dari aku, itu aku insecure karena aku pasti ada kayak apa ya? Ada zona atau ada obrolan atau ada topik yang aku nggak bisa get along sama orang ini karena orang itu terlalu Mhm. pintar misalnya. Ini dalam hal apa aja? Misalnya memasak. tapi tapi kemudian aku mikir dia emang lebih hebat di situ, tapi kan dia juga punya kekurangan. Jadi titik di mana aku akhirnya ya insecure sih, cuman udahlah hadepin aja. Nah ketika aku udah di titik yang udahlah gue mau apa adanya aja gitu, karena setiap orang pasti punya kekurangan. Ketika kita cuman fokus sama apa ya kekuranganku, kita lupa tuh untuk kayak kan kita juga punya kelebihan. Bersyukur kita punya Iya gitu. kelebihan. Jadi lebih ke ketika Mmm, kita terlalu banyak fokus sama kekurangan, itu ntar mhm. bakal nutupin kelebihan yang sebenarnya kita punya dan sebenarnya banyak dan sebenarnya bisa dieksplor, bahkan tidak melihat usia gitu. Aku sekarang udah 33, tapi masih aja tuh pengen ini, pengen itu, dan gak ada kata terlambat anyway gitu. Jadi explore diri terus aja. Jadi akhirnya kamu punya skill baru, kamu jadi lebih skillful, kamu punya ilmu baru juga gitu. Semangat Giska. Yeay, semua orang punya insecurity Iya, masing-masing ya. pasti. Cuma tinggal bilang, kayaknya kok lebih putih, lebih lebih kurus, tapi dia pasti juga punya insecure yang lain ya Pasti, kan, dan kita pasti, juga punya pasti. kelebihan. Jangan Bener. lupa melihat kelebihan diri sendiri juga, Giska. Ya, Ini self reminder juga sih sebenarnya. Iya benar juga ya, kita bisa mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Kita akan iya. ke pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan ketiga untuk Boleh. Q&A. Novita di Tangsel, 22 Hai tahun. Novita. Wow, Dede Novita nih ya. Dede. Nggak Apakah apa-apa, self cuman beda 11 tahun sama aku. Apakah self recognition adalah proses seumur hidup karena hidup itu dinamis dan terus berproses? Mungkin nggak sih kesukaan atau pemahaman kita berubah, jadi harus mengenal ulang gitu diri sendiri?
Aduh, Menarik nih. iya banget. Ini aku nggak pakai lama ya jawabnya, tapi jawabannya iya banget lagi. Karena sampai detik ini aku bilang kan aku masih terus berproses, aku masih terus kayak ini sebenarnya gue kayak gimana ya? Karena kan by the process, aku kayak aku bilang aku pelan-pelan back off dari orang-orang yang menurutku toxic gitu. Dan itu tuh prosesnya juga satu persatu, nggak bisa kayak ini eliminasi kan nggak gitu kan. Jadi berproses tuh ketika aku udah menghilangkan yang ini, kemudian aku menjadi lebih apa? Aku udah ngilangin lagi satu toxic lagi, aku bisa jadi lebih apa. Jadi terus berproses. Aku setuju banget sih sama tadi siapa maaf namanya? Maaf kita teh lupaan. Novita Aku ingatnya gitu. umurnya 22 Tangsel. Iya, Novita ya. Jadi Kayak untuk jelek Novita gitu. kayak masih 22 tahun itu wah prosesnya masih panjang banget sih. Even mungkin kamu belum sampai ke titik yang katanya life quarter life crisis ya, umur-umur 25 gitu. Belum, Kayak belum, aku belum, cuma belum, mau bilang belum. aja gitu bahwasannya itu pasti akan ada dan gak apa-apa hadepin aja. Kayak apa ya kayak biasanya tuh soal karir, soal percintaan, soal Hmm, apalah kayak hal-hal yang udah bikin kita tuh career path gusar. sih biasanya. Mm-mm. Iya, bener gitu. Sebenarnya itu mah hadepin aja karena Terus teman-teman percayalah udah mulai nikah ya. iya, misalnya padahal sebenarnya menikah dan tidak menikah aja itu hal yang kalau misalnya emang gara-gara itu ya, aku selalu bilang sama sahabat-sahabatku yang nikah, aduh nikmatin deh, gitu. Itu enak banget untuk lo bisa mengembangkan diri, bisa punya waktu untuk diri sendiri. Pun kalau misalnya sudah berkeluarga, cara menikmatinya berbeda gitu. Tapi yang menikah dan tidak menikah tuh punya bahagianya masing-masing, percayalah. Yes. Dan nggak ada yang lebih bahagia gitu, nggak ada. Masing-masing tuh bisa nyari bahagianya sendiri kok gitu. Kayaknya kita satu pertanyaan lagi ya, Anka ya. Boleh. Oke, kita akan ke satu pertanyaan lagi. Ada Bogor, hai Bogor. Dari Kumaha Nuri. damang? Pertanyaannya sampai saat ini saya belum benar-benar mengenali diri saya, tidak tahu hobi saya, apa cita-cita dan tujuan hidup, lebih detailnya gimana gitu kan. Nah, bagaimana cara menggali agar kita bisa mengetahui semuanya? Nah, Nuri, mumpung umurnya 24, sok gara cari. Neng, sayang kalau enggak Maya. Karena gini, Nuri, kenapa aku bilang penting banget sih untuk mengenal diri sendiri gitu. Karena semuanya tuh mulainya dari situ. Mulainya dari situ. Kenapa, Kak? Iya, karena gini, kebayang nggak? Misalnya kamu melakukan satu pekerjaan seumur hidup kamu, misalnya sepanjang karir kamu, padahal sebenarnya kamu tuh nggak suka ngelakuin itu. Kebayang nggak sih cuman kerja, cuma demi uang gitu, cuma demi uang, tapi kamu nggak dapat perasaan yang kayak seneng banget deh kerja hari ini tuh enggak. Kalau aku sih nggak pingin kebayang itu ya. Jadi kalau saranku gimana caranya? Kalau aku dulu caranya gini, apa sih kerjaan atau enggak apa sih hal yang aku lakuin mau sampai pagi mau sampai subuh juga ngerjainnya tapi hati teh seneng apa coba Happy Nuri gitu. itu kayak misalnya aku dengan siaran gitu training jam 2 pagi oh nggak apa-apa kok nggak masalah seneng. Nah itu berarti aku di situ nemu passionku memang di situ. Aku suka banget siaran, aku seneng banget ngobrol. Gimana caranya jadi duit gitu kan? Jadi setelah kamu bisa nemuin apa yang kamu suka, kamu bisa mikir kemudian gimana itu jadi duit ya gitu. Gimana caranya passion, tapi gue bisa kerja ya work with passion gitu. Itu kan enak banget kalau udah kayak gitu. Bisa Nuri. Yes, semangat ya Nuri di Bogor. Kayaknya sudah habis pertanyaan kita. Nah, nanti kita masih akan mengundang audiens lagi nih, tapi kali ini adalah untuk opinion atau according to me session ya. Jadi nanti akan dipilih 3 kawan puan yang akan menyampaikan opini nih mengenai self recognition gitu ya. Siapa tahu ini kita juga akan terinspirasi nih dari kawan puan yang akan terpilih nanti. Kita akan pilih 3 kawan puan ya, 3 audiens di kesempatan kali ini dan jangan lupa nanti yang terpilih hidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Yuk kita berbagi tentang self recognition gitu kan. Siapa tahu Anka sama Rara juga terinspirasi nih. Oh iya gitu kan. Kita mulai dari tadi Naomi dulu ya. Naomi Novita sepertinya tadi yang paling pertama raise hand. Yuk, apa sih self recognition menurut Naomi Novita? Hai Naomi. Halo, aku lagi di Lebak Bulus Grab ini nggak apa-apa ya, sambil ngobrol. Baik, nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. kalau Kanka pernah ketemu aku, inget nggak aku bilang, you are my inspirator.
Sayang Naomi. Kapan Untuk terakhir kita menjadi ketemu, Naomi? yang aku bilang mau bikin podcast itu loh bareng Kak Anka. Itu sebelum pandemi kan, dia nggak sih? Kamu Yes, nyamperin aku kan ya. waktu itu kan? Oke, yes. Ya, Aku ingat. Kak Anka adalah salah satu orang yang cukup menginspirasi saya. Apa ya? Aku orang yang sangat bertanggung jawab untuk melakukan banyak hal. Aku orang yang suka helping people in a good way. Dan aku juga tipikal orang yang, itu kelebihan ya, maksudnya aku bercerita tentang kelebihan aku di mana aku berusaha untuk put down all my negativity thinking. Pernah di posisi I want to suicide because of a man. Pernah punya negative thinking, I want to live my life because of my mom and my father divorce. Jadi nggak gampang untuk berdiri seperti saat ini. Jadi untuk para perempuan di luar sana yang benar-benar mencari jati diri pelan-pelan. Nanti ada waktunya. Karena saya percaya seperti Kak Anka bilang, Tuhan nggak pernah tidur. Itu benar. Jadi satu hal yang saya yakin adalah just do whatever that you can do. Lakuin aja. Just let the water flow. Ikut. Tapi tetap in a good way. Tetap percaya bahwa dalam hidup ada satu kemungkinan 1% keberuntungan di luar kerja keras kita ya. Di luar semua kerja keras kita ada 1% keberuntungan yang Tuhan kasih buat kita. Just believe that, dan saya ngerasain hari ini ada banyak mujizat, ada banyak rezeki, ada banyak kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih di balik semua. Ada impian-impian yang masih terjepit dengan kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi untuk berdiri seperti saat ini take years, tapi tetap trust in God, tetap percaya bahwa kebaikan kita pasti akan menghasilkan sesuatu asal kita mau usaha aja. Gitu. Benar kata Kak Benar Anka. banget. Satu hal. Benar banget Naomi, I love you. You are great. You are awesome. Thank you. Don't forget to hug yourself. Semangat ya Naomi. Yes, pastinya. Pasti buat memaafkan diri sendiri itu emang butuh waktu, years juga. Betul. Memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu. Iya. Benar. Betul. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang dengerin hari ini, apa yang Kak Anka bilang itu memang dia salah satu inspirator aku untuk jadi podcaster, untuk berubah jadi mom yang lebih baik, lihat Kion bercerita dan segala macamnya itu satu impian sih. One day I will be there. Yeah, of course, Naomi, of course. Halo Tante Thank you so much ya. Thank you, Naomi. Thank you so much, Thank you so much buat ceritanya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya, Naomi ya. I'll see you when I see you ya, Naomi. Naomi luar biasa banget, tetap semangat. Ini dia sadar nggak sih bahwa sebenarnya Naomi itu sudah menjadi inspirasi loh barusan terhadap semua kawan puan yang hadir. Aku nangis, Naomi. Aku nangis. Ini Naomi menjadi inspirasi bahwa seorang Naomi bisa tetap stand still gitu, berbagai macam cobaan datang, dan tetap bisa menemukan self recognition dan bisa stay happy sekarang gitu kan. Luar biasa Naomi, tetap semangat ya. Kamu juga menginspirasi kita semua hari ini. Yeay. Oke, untuk kawan puan yang berikutnya yang juga sudah raise hand ada Cirta Cartani. Hai Cirta. Yuk kita bisa hidupkan kameranya dan juga mikrofonnya, yuk. Silakan kasih opini mengenai self recognition. Hai Cirta. Halo. Halo Mbak. Yuk, silakan. Apa nih opininya mengenai self recognition? Jadi aku dulu ya masih kecil tuh sempat insecure karena orang tua aku tuh meninggal dua-duanya dari SD gitu kan. Nah jadi aku tuh kayak dibully gitu kan, terus kayak diledek-ledekin, terus kayak lagi pada ngambil rapot, ada orang tuanya aku enggak gitu kan. Terus udah gitu HP aku tuh diam, SD, SMP, SMA
eh, aku tuh biasa apa nggak tahu jalannya mau gimana, mau apa gitu kan. Akhirnya sampai ketemu sama suamiku yang sekarang, jadi kita udah pacaran udah lama banget. Dari dia aku belajar semangat. Akhirnya aku udah mulai nemuin aku nih mau kemana gitu. Akhirnya ada suatu jalan, ketemu temen, kenalan, ayo ikut dulu. Jadi aku dulu pernah jadi SPG gitu kan. Ayo ikut dulu gitu. Ayo kerja, enggak aku malu gitu. Aku tuh asli mindernya tuh bener-bener minder banget deh. Udah karena ya itu gitu kan. Enggak apa-apa, ayo. Lama-lama kata suamiku, ayo bisa gitu. Akhirnya aku di SPG, lama-lama aku jadi mau berteman. Akhirnya aku punya teman. Tadinya aku sama sekali aku sendiri yang menutup diri gitu, nggak pengen punya teman gitu. Akhirnya aku dari situ aku kuliah. Ayo belajar gitu. Akhirnya aku tahu jalan mana yang aku ambil, jurusan apa nih yang cocok. Aku aku ngambil kuliah komunikasi. Terus udah gitu aku akhirnya jadi bisa belajar ngomong. Akhirnya langsung kayak, ayo lu mau jadi MC nggak? Ya udah, ayo nyoba. Dari mulai yang diem nggak bisa ngomong sampai sekarang alhamdulillah punya banyak teman. Terus udah gitu ada kerjaan yang memang aku juga senang, sama kayak Mbak Anka bilang, jam 2 pagi loh gitu. Ayo Cirta mau nggak gitu MC dari jam 2 pagi loh gitu. Ayo gitu. Jadi aku udah nemuin apa ya, kerjaan yang memang aku happy gitu. Mau bayarannya seberapa kek, mau apa aku tuh nggak masalah, bukan urusan aku gitu. Yang penting aku happy gitu. Dan memang alhamdulillah suamiku tuh ngedukung banget. Dia tuh bener-bener apa ya, pokoknya di belakang aku banget deh gitu. Alhamdulillah bersyukur banget gitu. Sampai sekarang punya anak dan aku jadi bisa ngomong kayak gini. Tadinya tuh aku nggak, aduh ya Allah boro-boro gitu bisa ngomong kayak, aduh pokoknya bener-bener minder gitu. Luar biasa Cirta. Keren Hebat. Yuk tepuk banget tangan dulu Cirta. yuk. Sampai akhirnya bisa banget, Cirta. mencapai sebuah apa namanya, cita-cita dan pekerjaan yang memang dulunya nggak kebayang ya. Iya, sampai dari hamil akhirnya aku bisa melahirkan sarjana, bawa anakku, ya Allah itu bangga banget rasanya. Congratulations Cirta, sudah bisa achieve yang apa yang diinginkan Cirta. Salam untuk suami ya dan juga anak ya. Dan pasti teman-teman yang dulu bully, yang jahat-jahat ya, yang dulu bully itu sekarang wow, seorang Cirta sudah berubah ya. Tahu nggak sih paling enak tuh ya, paling enak tuh sweet revenge. Kita tuh jangan dendam-dendam yang kayak, nah lihat nanti gue bakal ancurin lo, tuh jangan. Tapi kayak kasih tau aja dengan achievement kita, diam, terus achievements. Kemudian mereka tuh pasti yang kayak pernah ngebully, pernah bikin kita ngerasa down, itu pasti mereka punya masalah berat di hidupnya. That's why they did that to us. Karena kita terlalu enak mungkin hidupnya, atau mungkin kalau misalnya enggak juga sih, gue nggak enak, tapi pasti kamu punya kelebihan, karena itu dia nggak suka, karena itu they let you down. Jadi kalau misalnya kamu, maksudnya if you let yourself down, itu pilihan. Cuman kalau saranku sih kayak tadi, Naomi, Cirta, mereka tetap kayak jalan terus gitu. Nanti ketika kamu sudah ada di titik yang menurut kamu mungkin itu adalah achievement kamu, nggak mesti achievement tuh nggak mesti kayak jadi artis, jadi apa, jadi the best version of you aja. Pasti mereka akan diam dan kamu hanya bisa tersenyum aja gitu. Luar biasa loh sharing kita hari ini ya. Ada lagi Nuri. Yuk Nuri, share yuk tentang self recognition versi Nuri. Halo, ya. Oke, silakan Nuri. Waalaikumsalam. Maaf ya sambil jaga anak. Gak apa-apa Nuri, gimana? Apa yang mau di-sharingin nih? Mungkin menginspirasi juga kawan-kawan yang lain. Sebenarnya apa ya? Cuma mau cerita aja nih ya. Dan saya juga masih bingung gitu. Soal mengenal diri saya dari SMP. Pertama saya tuh kayak jualan dan saya mikir itu mungkin cita-cita saya atau apa. Terus waktu tapi berubah semenjak SMA saya banyak bergabung dengan komunitas-komunitas. Saya juga berpikir mungkin itu apa ya,
kayak tujuan hidup saya kayak gitu. Cuman seiring berjalannya itu kayak berubah-ubah gitu loh Kak. Berubah-ubah gitu. Akhirnya saya menikah, punya anak, yang tujuan untuk kayak membahagiakan anak, keluarga kayak gitu, itu tuh termasuk mengenal diri sendiri bukan sih? Ya masih bingung gitu cara mengenali diri sendiri, menggali potensi atau menggali apa tujuan sebenarnya itu bagaimana gitu. Oke. Ini kalau ini Mungkin mungkin ingin lebih ke saya atau gimana? Nah, kalau menurut sih Nuri masih bahagia. mencari nih self recognition-nya. Iya. Coba mungkin Anka bisa memberikan pencerahan. Jadi itu berubah-ubah. Iya, tapi kalau menurutku ya Nuri, kalau menurutku itu kayaknya maksudnya bahagia orang tuh kan ya berubah-ubah. Maksudnya bahagia orang itu kan beda-beda ya. Kalau misalnya Nuri ngerasa membahagiakan keluarga itu kayak aku gitu, niatku kan sebenarnya intinya sih sekarang cuma bahagiain orang tua, bahagiain keluarga sama orang-orang, maksudnya circle satuku itu doang gitu. Dan menurutku nggak apa-apa banget kalau misalnya berubah-berubahnya kayak kamu tiba-tiba pengen apa, aku juga tiba-tiba pengen bisnis F&B. Jadi nggak apa-apa karena kan masih terus berproses. Yang penting ketika kamu lakuin itu kamu sepenuh hati gitu, nggak banyak mengeluh. Ya mungkin kalau mengeluh boleh lah ya gitu, cuman maksudnya kamu tetap senang gitu ngelakuin itu, dan itu ngasih satu perasaan balik yang bikin kamu tuh ngerasa nyaman. Nah itu rasaku udah cukup deh. Jadi nggak apa-apa berubah-berubah Nuri, it's okay. Karena self recognition itu memang takes time ya, Iya. nggak instan. Karena kita harus bertanya juga ke diri kita. Masih adakah waktu untuk memilih? Oke, masih ada lagi. Citra. Iya, hai Citra. Hai. Ya, boleh yuk sharing yuk atau juga berbagi opini gitu mengenai self recognition, Citra. Silakan. Iya, sebenarnya aku mau cerita pengalaman aku sih ya. Maksudnya aku tuh sebenarnya berawal dari bukan keluarga yang berada. Nah, terus tapi itu aku ngeliat semangat orang tua aku yang terus berusaha melakukan yang terbaik buat aku. Maksudnya mau melakukan apapun lah untuk aku gitu. Jadi waktu itu sempat sampai orang tuaku tuh di PHK, dan akhirnya mama yang berusaha untuk berjuang untuk aku sekolah. Dan keinginan orang tua aku tuh sampai benar-benar melakukan yang terbaik lah gitu. Jadi akunya juga jadi semangat gitu. Bahkan aku nggak kepikiran waktu itu, mamaku tuh bilang kamu bisa masuk universitas yang terbaik gitu. Dia bilang kamu bisa masuk UI gitu. Dan itu padahal aku bukan anak yang cukup pintar, dibilang pintar banget enggak gitu, tapi doa orang tua aku membuat aku semangat, dan alhamdulillah aku bisa lulus masuk UI gitu dengan yang dia inginkan gitu. Dia pengen aku masuk akuntansi gitu. Katanya kalau orang dulu tuh bilang katanya kalau nggak masuk akuntansi itu tuh nggak bisa kerja katanya gitu. Kayak gitu ya. Nah, terus kayak gitu ketika di kampus itu lumayan berat ya buat aku, karena aku bilang aku bukan anak yang cukup pintar gitu. Tapi aku berusaha menemukan cara untuk gimana caranya aku bisa tetap menyeimbangi lah teman-teman aku kayak gitu. Kuliah gitu di universitas yang kayak gitu sampai aku alhamdulillah bisa lulus, bisa kerja. Dan aku maksudnya untuk di dunia kerja juga gitu kan, saingannya cukup berat gitu. Aku kayaknya nggak yakin bisa bersaing sama teman-teman kuliahku sendiri gitu untuk bisa kerja gitu. Dan itu maksudnya doa orang tua lagi yang benar-benar membuat aku bisa berusaha gitu. Aku bisa menemukan tempat di mana aku kerja tuh yang bisa sesuai sama kemampuan aku gitu. Dan bisa kerja di tempat yang bagus gitu. Yaitu karena semangat dari orang tua, berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Padahal tadinya nggak yakin gitu loh, nggak yakin sama ini diriku sendiri gitu. Dan kayak gitu. Nah, terus ya gitulah, pokoknya banyak jalan tuh ketika kita yang aku ini tuh
ketika kita mau menggapai sesuatu gitu dan kita berusaha, itu padahal itu cuma mimpi gitu, tapi alhamdulillah itu jadi kenyataan kalau kita benar-benar berusaha dan Benar. yakin, Suka nggak percaya gitu. sadar ya, iya nggak sih, suka nggak sadar kayak Alhamdulillah udah kesampaian di terus sini, gitu, makanya bener. kayak gitu, makanya sampai Oke. mamaku tuh sempat keceplosan gini, aku sempat ngomong juga gini, mah senior aku gajinya bisa dapat segini loh mah gitu, dan itu kesampaian loh, sampean itu sampai sekarang itu bener-bener yang maksudnya ya menurut aku achievement banget gitu, maksudnya doa orang tua, semangat kita, semuanya tuh berusaha dan itu jalannya tuh dapat aja gitu, dapat terus gitu. Betul. Ya, Harus yakin ya, harus yakin aja gitu, diri yakin, kitanya ya. berusaha untuk lakukan yang terbaik dan itu alhamdulillah kesampaian terus gitu. Dan ini juga maksudnya Oke. bisa terapkan itu sama anak-anakku juga gitu. Maksudnya anak aku juga kayak gitu, nggak nemu, maksudnya tiba-tiba dia ngelihat katanya ya ngelihat orang fashion show terus dia tiba-tiba bisa jadi model gitu sekarang kayak gitu. Wow. Iya, alhamdulillah, maksudnya ya itu maksudnya Ini anaknya sudah sedari dini self recognition ya, luar biasa loh. Baik Citra, thank you banget ya. Thank you. Luar biasa Citra ini. Citra, Tadi kita pasti biasanya ketemu kalau lagi event ya, Citra, bener nggak sih? Ya kan, aku inget. Ini tadi pasti Rindu. yang jawab orang tua yang menginspirasi pasti Citra nih salah satunya ya nggak? Luar biasa Citra. Jangan lupa juga selain doa orang tua, berarti kamu juga sudah berusaha luar biasa sampai akhirnya bisa di titik ini. Ya, appreciate yourself juga. Satu terakhir yang akan kita undang ya, yang sudah raise hand ada Sarah Dewi. Hai Sarah. Sore. Sore. Mungkin self recognition tiap-tiap orang kan berbeda-beda. Kalau saya mungkin agak sedikit introvert untuk bisa sharing pengalaman sama orang lain, terutama sama keluarga ataupun temannya. Kecuali ketika kita benar-benar feel comfort sama orang, so I will tell my story. Cuma itu gimana saya bisa akhirnya self recognition adalah ketika saya bisa menyendiri, beribadah, feel free. Sebenarnya agak sulit untuk bisa melewati itu karena seseorang yang punya background sex abuse itu sangat sulit untuk bisa recover dengan cepat di masa depannya. Makanya saya juga pengen tanya ke Kak Anka, orang yang bisa punya pengalaman buruk di masa lalunya bisa bangkit dengan keterpurukannya itu, bisa cepat bangkit. Bagaimana bisa bisa menyembuhkan lukanya sendiri gitu. Dan cara saya waktu itu adalah ya sempat ada upaya bunuh diri dan tidak percaya diri sama orang lain. Jadi yang saya lakukan adalah mencari apa yang bisa membuat saya merasa berguna, merasa bermanfaat hidup ini dengan do something yang nggak perlu dinilai orang lain, tapi cukup kita dan Tuhan yang biarkan yang nilai gitu aja sih. Setuju banget, Sarah. Karena kamu hebat banget, bener banget. Luar biasa, benar-benar karena benar sih, maksudnya Sarah gitu, mungkin banyak juga gitu yang ada kasus-kasus kayak Sarah gitu. Aku nggak tahu seberat apa beban kalian. Kita nggak pernah boleh bilang kayak lo mah cuma gitu doang. Nggak boleh banget ya semua ya kawan puan gitu. Kita nggak pernah boleh menganggap masalah orang tuh kayak itu mah cuma, itu nggak boleh, karena setiap orang punya level kekuatannya masing-masing gitu. Ketika mungkin masalah yang terlihatnya memang kayaknya buat gue tuh nggak masalah deh. Nah, tapi jangan, orang tuh kadang cuma perlu didengerin. Kayak sekarang gitu, kita saling dengerin aja tuh rasanya udah nyaman banget kan gitu. Jadi lebih ke ketika memang kayak Sarah gitu, kamu berjuang tuh kamu udah hebat banget Sarah. Kayak kalau aku boleh tambahin mungkin untuk semua yang juga lagi masih jadi participants hari ini gitu, memaafkan kesalahan di masa lalu, memaafkan diri sendiri itu
itu jauh lebih penting sebelum kita melakukan self recognition gitu. Jadi maafin dulu semua kesalahan-kesalahan, terus habis itu self acceptance. Jadi setelah maafin, kita juga menerima diri kita. Udah habis itu mah kerjain aja apa yang bikin hati nyaman, karena kalau ngerjain apapun, ya benar kata Sarah, nggak perlu pengakuan banyak orang gitu. Syukur-syukur kalau memang ada pengakuan dari banyak orang, itu kan artinya bonus ya, anggap aja itu bonus. Cuman balik lagi kayak apapun yang kamu lakuin, yang penting hati kamu tuh tenang sama nyaman. Udah, itu udah enak. Coba deh, kayak sehari hati kamu tenang dan nyaman, udah akan baik-baik aja. Yeay. Sarah semangat ya, tadi kamu udah benar banget tuh mencoba untuk tidak menerima masukan apa namanya pengakuan-pengakuan orang tuh nggak usah dipedulikan gitu kan, nggak usah menunggu pengakuan orang, menjadi bahagia dan nyaman dengan diri sendiri cukup. Ya, oke, kita masuk ke kuis ya. Kita akan masuk ke kuis. Terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah bergabung di According to Me. Nah, di kuis ini siap-siap jempolnya, siap-siap untuk ketik-ketik di kolom chat ya, karena saya akan memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang tadi sudah Rara sampaikan dan juga kita bahas juga. Nah, nanti silahkan Anda menjawab di kolom chat dan jawaban pertama dan benar langsung dapat nanti dipilih sama panitia tapi Rp150.000 ya. Pertanyaan pertama, sebutkan minimal 2 kanal apa saja yang ada di website para puan. 2 kanal aja tadi Rara sebutin. Ayo chat di kolom chatnya sekarang juga. Yuk. 2 kanal apa saja yang ada di website para puan ya. Masih ada waktu juga buka websitenya sekarang loh untuk cari tahu gitu kanalnya apa aja ya. Sudah banyak yang menjawab kah? Bisa kita pindah ke pertanyaan berikutnya? Baik, pertanyaan kedua. Apa slogan atau tagline-nya para puan? Slogan atau tagline-nya para puan? Yuk jawab. Slogan tagline-nya para puan. Tadi Rara udah sebutin di awal, karena Rara udah bilang ya, harus benar-benar pay attention karena nanti akan masuk di kuis nih apa yang Rara bahas dan juga kita diskusikan. Baik, sudah ya, sudah ada yang menjawab, sudah banyak. Sekarang kita akan ke pertanyaan berikutnya. Setiap hari apa sih podcast para puan tayang di Spotify dan juga YouTube? Gampang banget nih. Hari favorit semua orang. Setiap hari apa podcast para puan tayang di Spotify dan juga YouTube? Ya. Oke, nanti panitia akan memilih ya siapa yang akan mendapatkan hadiah Rp150.000. Alright, kita sekarang akan kembali ke Anka. Ya, Anka, yuk kasih ke kawan puan closing statement-nya mengenai topik kita hari ini, self recognition. Silakan. Oke, jadi untuk semua kawan puan, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk 62 participants hari ini. Kalian semua hebat, kalian semua punya cerita masa lalu yang mungkin berat, mungkin juga cerita yang baru-baru aja terjadi di kehidupan kalian yang mungkin membuat kalian terpukul, membuat kalian ngerasa kalian kayak bukan siapa-siapa, nggak berharga untuk di dunia ini. Percayalah, itu hanyalah asumsi dan akal-akalan otak kalian. Jadi caranya untuk kalian bisa kembali ke diri sendiri, duduk dan berdiri di diri kalian sendiri tanpa banyak peduli sama kata orang lain adalah coba belajar untuk lebih kenal lagi sama diri sendiri. Banyak-banyak tanya apa sih yang sebenarnya kita mau, apa sih tujuan kita gitu. Kadang kalau kita tuh soalnya sering kali luput untuk bertanya ke diri sendiri, apa sih sebenarnya kita mau kemana sih kita tujuannya, mau ngapain sih kita tuh besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau tadi yang kayak Rara tanya 5 tahun ke depan tuh kayak apa diri kita gitu. Jangan cuma asalnya plus, karena tadi benar kayak katanya Citra, katanya Cirta juga, Sarah, Nuri, Naomi yang tadi juga udah sharing, semuanya semua bilang kalau emang kayak ya kita nggak pernah tahu ke depannya tuh bakal kayak gimana gitu. Jadi apa yang kita ucap itu kali aja bisa diaminkan ya kan sama semesta dan juga sama Tuhan gitu, yang mudah-mudahan nanti akan membawa kalian ke tujuan hidup kalian. Tapi first thing first adalah berdamai sama diri sendiri. Gimana caranya berdamai sama diri sendiri? Kalau aku biasanya aku lakuin adalah aku selalu minta maaf sama diriku kalau emang aku punya kesalahan yang aku berbuat dulu, atau misalnya aku mencoba
perlahan kalau memang tidak bisa memaafkan, at least merilis trauma masa lalu. Sekarang banyak banget caranya kan ya, misalnya mungkin salah satunya meditasi atau banyak ngobrol sama Tuhan gitu. Apa sih yang sebenarnya kalian butuhkan di diri kalian sendiri gitu. Kalau aku contohnya, aku yang penting hatiku sekarang tenang, nyaman, aku bisa deket sama keluarga, aku bisa deket sama circle pertama yang emang support aku sepenuhnya gitu. Gimana caranya tahu sih? Karena itu yang paling penting gitu. Kayak support system itu paling penting. Kalian punya orang yang kalian bisa cerita 24/7, mereka nerima kalian apa adanya. Kalian nggak harus berpura-pura, karena ketika kalian sudah ada di lingkungan kayak gitu, kalian akan lebih mudah untuk menerima diri kalian sendiri. Setelah itu baru boleh mulai self recognition. Perlahan aja. Butuh proses semuanya. Baik. Yes, terima kasih Anka. What an inspiring session we had just now. Terima Luar kasih ya biasa, Rara. Anka. Jadi intinya memang kita harus punya support system, menjauhi toxic people, ya. Tadi ada juga yang kita ambil ya inspirasi dari kawan Puan bahwa nggak butuh tuh pengakuan orang, yang penting adalah kenyamanan diri kita dan kebahagiaan diri kita sendiri. Yes, luar biasa. Kita selesai dari Zoom ini, kita ngerasa kayak lahir baru nggak sih? Kita ngerasa Gitu ya. kayak menjadi diri yang baru gitu kan, langsung iya, seperti aku tahu apa yang aku inginkan. Dan tadi Anka juga ada good point tuh, katanya adalah lupakan asumsi orang, coba takes time, semua self recognition itu takes time, jadi take your time untuk lebih mengenali diri sendiri, maunya apa, aku tuh maunya apa sebenarnya, gitu ya, sampai akhirnya kita bisa dengar suara hati sendiri, baru deh kita bisa masuk ke tahap self recognition itu tadi. Bukan begitu Ibu Anka? Setuju. Baik, ini ada informasi nih dari panitia ya untuk sesi According to Me. Jadi nanti para puan akan memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk memberikan opini. Jadi pengumumannya akan diundur tanggal 1 April alias besok ya. Jadi pukul 8 di sosial media para puan. Ini melalui media apa nih untuk opininya nih? Mungkin bisa dijelaskan juga, bisa share kemana opini dari kawan puan ya. Sambil menunggu kita akan masuk ke survei ya, survei kuesioner di layar akan tampil, ada juga di teks ya, teks di chat gitu akan tampil ada survei. Yuk kawan puan, sebelum kita umumkan nanti pemenang kuis, tolong diisi dulu surveinya ya. Nah, ini nih, QR code-nya sudah keluar, silahkan isi dulu kuesionernya, ya. Anyway, Anka nih tempatnya kayaknya lucu banget, di mana sih tempatnya? Boleh dong nanti sharing-sharing. Lagi di Sukabumi, namanya Sparks Forest Adventure. Jadi dia kayak satu tempat tuh ada resortnya, terus ada ada water park, ada aviary bird-nya juga, banyak banget bisa lakuin banyak hal. Nanti saksikan di YouTube channelnya Obrolan Babi Bu aja. Asik, YouTube channel Babi Bu ya. Kayaknya iya, Obrolan Babi Bu. Oke, nah untuk yang kuesioner udah ya diisi, jangan lupa. Terus juga kita pengen kasih tahu nih untuk yang pengen akses sosial medianya para puan ya. Sosial medianya para puan bisa dilihat di sini. Please follow ya. Ada Instagram, kemudian juga nih dia nih. Ya, cerita para puan untuk YouTube dan juga Spotify-nya. Untuk Facebook, Instagram, ada juga Twitter, ada juga TikTok. Apalagi itu ya? Yaitu YouTube ya. Kayak website-nya parapuan.co. Ini dia sosial medianya. Silakan untuk di-follow ya dan terus diakses juga. Oh iya, Rara juga mau ngingetin buat kawan puan nih bahwa kawan puan bisa share atau juga menulis kisah inspiratif ya yang isinya adalah mimpiku kekuatanku. Temanya adalah mengenai itu, mimpiku kekuatanku ya. Terus udah gitu jangan lupa kawan puan ajak 3 orang teman ya untuk berbagi kisah ini, dan nanti 5 orang dengan cerita yang paling menginspirasi ada hadiah lagi. Wih, para puan nih bagi-bagi hadiah mulu ya. Ada e-wallet loh, masing-masing Rp350.000. Hai Kian.
Nemplok ini anak mama sepertinya ya. Oke, kemudian itu tadi sudah ya, Facebook sudah. Nah, sekarang waktunya Rara mau umumin untuk kuis, pemenang kuisnya ya. Oke, pemenang kuis. Aku harus tunggu aba-aba nih. Oke, bisa langsung diumumkan kah? Atau nanti akan muncul? Iya, baik. Yeay, ini dia pemenang kuis. Pada hari ini selamat Romi Handayani, kemudian Citra Yunita, dan juga Aisyah Karimasari. Selamat sekali lagi Romi Handayani, Citra Junita, dan juga Aisyah Karimasari. Ya, nanti akan dihubungi oleh panitia, begitu. Yuk boleh sekarang semuanya nyalain kamera yuk, kita mau foto nih yang ada di sini. Boleh dong nyalain kameranya. Kita mau foto-foto dulu, selfie-selfie dulu. Foto bareng. Udah? Baik, selamat siang. Kita akan foto bersama. Akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Untuk yang kedua mohon dibantu untuk dibuka kameranya supaya kita bisa mulai sesi fotonya. Yuk, buka kamera yuk. Baik. Tolong lagi, hitung 1, 2, 3. Baik, untuk yang terakhir bisa dibuka kameranya, kita foto bersama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Rara. Yes, thank you. Ya, sudah selesai arisan kita untuk episode pertama Arisan Para Puan. Luar biasa yuk semuanya. Tepuk tangan secara virtual ya untuk acara Arisan Para Puan episode yang pertama. Seru sekali. Thank you banget karena sepertinya kita keluar dari ruangan ini ya, selesai dari acara ini kita menjadi pribadi yang baru lagi, pribadi yang lebih mengenal diri sendiri. Thank you untuk Anka Tama. Sukses sekali untuk podcastnya bersama dengan keluarga, untuk YouTube-nya juga. Salam untuk semuanya yang ada di Sukabumi. Jangan lupa juga ntar kirim-kirim. Thank you banget juga. Thank you banget semuanya. Thank you Rara, thank you kawan Puan, Yes, Arisan thank Puan. you. Thank you banget. Thank you kawan Puan. Ntar jangan lupa ya, kita join lagi di Arisan Para Puan episode selanjutnya. Rara Kalesaran pamit. Selamat sore. Bye.